Nah, anak-anak, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Kalau kita kemarin sudah belajar gerak pada manusia, sekarang kita fokus belajar gerak pada benda. Nah, di sini gerak pada benda, apa saja Bu yang akan kita pelajari? Terlebih dahulu, kita mendefinisikan ulang, mengingat kembali apa sih yang disebut dengan gerak? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul. Jadi dikatakan benda itu bergerak ketika mengalami atau terdapat perubahan posisi. Ingat kata kuncinya ada perubahan posisi dari satu titik acuan atau benda itu mengalami atau menempuh jarak tertentu gitu. Kalau bahasa lainnya bisa jadi ada terdapat perpindahan, terdapat perubahan posisi sehingga memunculkan jarak tertentu. Oke, nah jadi misalnya ini ada buah kelapa. Buah kelapa ini ada di satu titik acuan, titik mula, posisi awal di mana benda itu berada. Kemudian buah kelapanya karena sudah matang, dia akan jatuh dengan sendirinya. Nah, awalnya di pangkal kelapa atau di atas ya, di pohon kelapanya, lalu jatuh ke posisi akhir di sini, di tanah. Nah, di sini terdapat perubahan posisi. Inilah yang disebut dengan gerak pada benda. Untuk selanjutnya, berdasarkan titik acuannya, gerak ini nanti akan dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama, gerak sebenarnya. Bu, emang ada gerak yang tidak sebenarnya? Ada dong, namanya gerak semu. Siapa yang pernah naik kereta api? Kalau di sini jarang ya, keretanya stasiunnya karena nggak ada, mungkin naik mobil. Tapi yang kelihatan sekali misalnya kita sedang naik kereta, itu seakan-akan kelihatannya rumah-rumah, lalu rel yang di sebelahnya, tiang listrik, itu bergerak gitu. Padahal sebetulnya kita di dalam kereta yang bergerak. Nah, kebayang nggak ya maksud Ibu? Semoga kebayang deh. Jadi sebetulnya gerak semu itu adalah sebuah benda yang sebetulnya diam. Ini semoga kelihatan ya anak-anak yang ada di layar, masih ngetes nih Ibu. Jadi seakan-akan rumah, tiang listrik, kemudian pagar itu kelihatan bergerak. Padahal sebetulnya mereka diam karena justru kitalah yang bergerak. Oke? Jadi acuannya adalah bendanya. Sementara untuk gerak sebenarnya ini benda itu sendiri yang melakukan perpindahan. Makanya disebut gerak sebetulnya atau sebenarnya. Next, kita akan mempelajari konsep perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, tadi di awal Ibu sebutkan kalau gerak itu bisa menyebabkan terjadi perpindahan dan pasti gerak itu akan menempuh jarak tertentu. Nah, keduanya ini nanti akan kalian sering temukan dan akan sering kalian dengar karena dua konsep ini adalah merupakan besaran yang digunakan pada konsep gerak. Nah, perbedaannya apa Bu dari keduanya? Ini dia yang menjadi kata kunci. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Ingat, panjang lintasan. Benda yang bergerak dari posisi awal hingga posisi akhir. Kata kuncinya ada pada panjang lintasan. Sementara perpindahan adalah perubahan posisi yang dialami benda tadi dari posisi awal dan juga pada posisi akhir. Ingat karena konsep gerak tadi ada perubahan posisi ya, dari posisi awal hingga posisi akhir. Di jarak itu terdapat panjang lintasan yang sudah ditempuh, sementara pada perpindahan itu ada perubahan posisi. Untuk memvisualisasikannya seperti apa Bu? Nah, ini misal ilustrasinya. Ibu berencana mau beli sayur. Beli sayur di mana? Beli sayurnya di pasar Wadung Asri, sini ya. Nah, waktu Ibu berangkat, Ibu tiba-tiba keinget dompetnya Ibu ketinggalan di sekolahan, lupa untuk diambil. Nah, Ibu mampir dulu dong ke sekolah. Dilihat di sini dari rumah ke arah pasar Wadung Asri itu sejauh 1 kilometer panjang lintasannya. Lalu Ibu ke sekolah untuk mengambil dompet sejauh 1 kilometer.
Ibu kembali lagi dong ke Pasar Wadung Asri untuk beli sayur. Dari rumah ke sekolah, Ibu menempuh ke sini 1 kilometer, ke selatan 1 kilometer. Nah, Ibu kembali lagi ke Wadung Asri. Total yang sudah Ibu tempuh adalah 1, 1, 1. 3 kilometer kan? Nah, 3 kilometer ini adalah jarak yang sudah Ibu tempuh untuk menuju Pasar Wadung Asri. Oke, terbayang? Jadi lintasan yang Ibu tempuh tadi. Ibu ke rumah, ke sekolah dulu buat ambil dompet, lalu berakhir di Pasar Wadung Asri. Ini gara-gara lupa dompet aja nih, akhirnya 3 kilometer yang ditempuh. Itu untuk jarak. Sementara kalau untuk perpindahan yang sudah Ibu tempuh berapa? Apakah 3 kilometer juga? Ingat bahwa konsep perpindahan itu adalah perubahan posisi yang ditempuh. Nah, dari rumah ke Wadung Asri sejauh 1 kilometer. Sementara kalau jarak tadi ke sini 1 biru 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer, ya. Jadi jaraknya yang sudah ditempuh sejauh 3 kilometer, sementara perpindahannya, karena perpindahan tadi adalah hanya berupa perubahan posisi Ibu yang awalnya dari rumah ke pasar sejauh hanya 1 kilometer. Oke? Yang masih bingung nanti coba tulis kolom komentar di bawah. Itu ya bedanya antara jarak dengan perpindahan. Sekarang coba latihan soal. Ini Ibu kasih soalnya. Nah, ini latihan soal untuk jarak dan perpindahan. Mari kita baca dulu. Rodi ingin pergi ke sekolah. Diantar ayah menggunakan sepeda motor. Untuk ke sekolah, Rodi melewati jalan-jalan ini nih, Ahmad Dahlan, terus Jalan Toha, dan Jalan Nasution. Nah, setelah selesai mengantar, ayahnya Rodi kembali ke toko buah. Toko buahnya di sini. Pertanyaannya, jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh ayahnya Rodi berapa? Nah, yuk kita cari bersama-sama dulu. Kita gambarkan dulu ya, kalau untuk jarak berarti lintasannya mana saja, Bu? Nih, dari rumah terus ke pertigaan, Jalan Ahmad Dahlan, habis itu ke Jalan Toha, lalu ke Jalan Nasution. Sampai di Jalan Nasution, sampai di sekolah maksudnya, ayahnya kembali lagi, ayahnya Rodi. Ini lintasan yang kedua ya. Oke, ini ke sini masih ada jarak 100 meter. Oke. Nah, yang kuning ini yang Ibu gambarkan adalah panjang lintasan total dari jarak yang ditempuh. Sementara kalau untuk perpindahannya, ingat karena perpindahan tadi adalah dari posisi awal, ini posisi awal ke posisi akhirnya ada di toko buah kan? Maka panjang lintasannya ada pada ini, jarak dari rumah ke toko buah. Oke, mari kita cari terlebih dahulu untuk jaraknya. Untuk memudahkan kita bagi menjadi 2 ya. Pertama jarak dari jangan merah. Pertama jarak dari rumah ke sekolah dulu. Jadi ada 2 jenis nanti biar gampang di breakdown. Jarak dari rumah ke sekolah, lintasannya berapa saja? Nah, Ibu lupa, jarak itu simbolnya S anak-anak ya. Nah, pertama dari Jalan Ahmad Dahlan ke pertigaan yang pertama sejauh 1 kilometer. Nah,
Kita cek di sini. Terakhir nanti ada meter juga. Dari sekarang kita samakan, jangan deh Ibu tulis dulu, 1 kilometer ditambah ke selat lewat Jalan Toha sejauh 500 meter dan Jalan Nasution sepanjang 2 kilometer. Nah, ini kita konversi ke satuan dengan besaran yang sama. 1 kilometer sama dengan kira-kira apa nih? Kilometer, meter, kilometer. Apa satuannya? Yang sama? Iya, kita ubah semua ke meter ya. 1 kilometer setara dengan 1000 meter. Lalu 500 tetap 2 kilometer, 2000 meter. Nah, kalau dijumlah jadi berapa? Iya betul, 3500 meter. Ingat, ini baru jarak dari rumah ke sekolah. Lalu kalau dari sekolah tadi, ayahnya Rodi ke toko buah. Nah, toko buah panjang lintasannya apa saja yang ditempuh? Dari Jalan Nasution sejauh 2 km ditambah Jalan Toha yang ke arah sini nih, ini Jalan Tohanya sejauh 500 meter. Dan ada yang unik di sini. Apa yang unik? Nah, jadi toko buahnya tidak tepat di ujung, enggak. Ya, di ujung dari pertigaan ya, tapi ada di agak ke sini sedikit nih. Ada jarak sebesar 100 meter. Nah, kalau di situ 100 meter ya berarti kita tambahkan lagi dong 100 meter. Yuk dikonversi, Ibu tungguin. Berapa kira-kira? 2000 meter ditambah 500 ditambah, wah ini ada error nih, ditambah 100 meter. Jadi totalnya menjadi 2600 meter. Kalau begitu, jarak total yang ditempuh, jarak totalnya adalah 3500 ditambah 2600. Berapa ini? 00116, 6100 meter. Kalau kita konversi ke kilometer menjadi berapa anak-anak? Ingat ya, dari meter ke meter itu kan naiknya 3 tuh. Ayo, ini harus diingat-ingat nih. Kalau gitu setiap naik kan dia maju 1 nih, maju 1, maju 1, maju 1. Berarti 6, ada angka 1 di sini, tapi ada koma. Ya, karena anaknya 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 6,1 km adalah jarak yang ditempuh. Oke? Nah, sekarang perpindahannya berapa? Wah, perpindahan justru yang sangat amat gampang. Ingat, ada berapa selisih dari posisi awal hingga posisi akhir. Posisi awalnya di rumah, posisi akhirnya di toko buah. Berarti berapa nih jarak antara rumah ke toko buah? Nah, dicek. Di sini kan 1 km sampai ke ujung pertigaan. Tapi di sini toko buah tadi agak masuk 100 meter kan? Berarti totalnya dari rumah ke, Ibu tulis lagi, perpindahan dari rumah ke toko buah sejauh 1 km dikurangi 100 meter. Loh Bu, kenapa dikurangi 100 meter? Tadi udah Ibu sebut berulang-ulang. Toko buahnya itu tidak tepat ada di depan pertigaan ya, melainkan menjorok sedikit 100 meter. Berarti disamakan dulu 1000 meter dikurangi 100 meter. Jawabannya adalah 900 meter. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan, yuk ditanyakan di kolom komentar.